Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Husyana Santoso, NPM 2151020103, jurusan Perbankan Syariah. Hari ini saya akan membahas tentang ilmu tajwid dengan menggunakan akses Android. Ilmu tajwid adalah ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh seorang anak sejak usia dini sebelum mempelajari ilmu lainnya. Adalah ilmu tajwid atau membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Diharapkan dengan adanya aplikasi tajwid ini, penggunaan tidak perlu lagi membawa buku untuk mempelajari tentang ilmu tajwid. Dan proses pencariannya juga akan semakin cepat dan lebih mudah dengan pengelompokan yang ada. Android adalah kumpulan perangkat lunak yang ditunjukkan bagi perangkat bergerak, mencakup semua sistem operasi middleware, dan aplikasi kunci. Pembuatan sebuah aplikasi pengenalan dan pembelajaran cara membaca Al-Quran berbasis mobil Android menggunakan Eclipse dapat digunakan untuk membantu dan memahami cara membaca Al-Quran yang benar, khususnya ilmu tajwid. Metode penelitiannya itu ada SDLC atau System Development Life Cycle. Metode penelitian yang digunakan adalah metode SDLC atau System Development Life Cycle, yaitu merupakan metode yang memaparkan siklus hidup pengembangan sistem dalam perencanaan dan pembangunan sistem informasi. SDLC mempunyai banyak metode yang dapat dipakai. Di antaranya ada spiral, waterfall, prototype, rapid application development atau RAD dan lainnya. Tahapan itu ada tahapan definisi kebutuhan, yaitu proses perencanaan kebutuhan untuk aplikasi, pengenalan dan pembelajaran, serta potensi dari user. Yang kedua itu ada tahapan analisis kebutuhan, yaitu dengan mencari dan menganalisis setiap kebutuhan dari user. Yang ketiga itu ada tahapan perancangan atau desain berupa perancangan user interface, desain yang meliputi tampilan, form, dan desain dari aplikasi pengenalan pembelajaran ilmu tajwid. Yang keempat itu ada tahapan pembangunan sistem, juga sering disebut tahapan coding, untuk dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer. Maka desain harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu ke dalam bahasa programan melalui proses coding. Selanjutnya itu ada pengujian sistem, merupakan tahapan uji coba terhadap aplikasi media pembelajaran sebelum aplikasi dapat digunakan sepenuhnya. Semua fungsi-fungsi dari aplikasi harus diuji coba agar sistem terbebas dari error dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan user. Selanjutnya itu ada tahapan perawatan. Aplikasi media pembelajaran terjadi modifikasi software, perbaikan dari error atau umpan balik dari user terhadap aplikasi yang telah digunakan. Dan selanjutnya itu ada yang B itu ada diagram use case. Perancangan ULM hanya meliputi perancangan use case dan berdasarkan dari analisis kebutuhan sistem media pembelajaran, maka dapat dibuat suatu use case dari sistem yang akan dibangun. Use case ini sendiri meliputi dari use case diagram, definisi aktor, dan definisi use case. Use case diagram. Diagram use case diagram berfungsi untuk menggambarkan fasilitas yang diberikan aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid untuk user dan perancangan use case untuk aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid hanya menggunakan user, yaitu operator yang meliputi guru ataupun mahasiswa. Use case menjelaskan bahwa user operator mendapatkan fasilitas sepenuhnya untuk membuka setiap materi yang ada dalam media pembelajaran dan mengoperasikan latihan soal yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya itu ada
definisi aktor, yaitu menerangkan tentang fasilitas yang didapat oleh operator selaku user dari aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid berbasis mobil Android. Definisi aktor itu ada operator, guru atau siswa. Deskripsi itu orang yang memiliki hak akses untuk masuk ke aplikasi pembelajaran dan membuka setiap materi yang tersedia, lalu dapat melakukan atau menjawab setiap latihan soal yang ada dalam aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid. Dan itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu ada definisi use case, itu ada materi ilmu tajwid. Deskripsinya itu bagian ini, user dapat membuka atau melihat dan mempelajari materi ilmu tajwid dasar yang meliputi hukum bacaan tajwid dan materi yang lainnya. Yang kedua itu ada latihan soal. Deskripsi itu bagian latihan soal, user dapat berlatih untuk mengerjakan soal-soal. Nah, hasil dari pembahasan tersebut adalah ada halaman spells. Halaman spells adalah halaman yang pertama kali muncul yang muncul dan akan menghilang secara otomatis, kemudian mengarah ke halaman menu utama. Yang kedua itu ada menu utama. Menu utama itu berisi tombol apa itu tajwid, bentuk makhraj, jenis tajwid, soal latihan, about, dan keluar. Menu tajwid akan menunjuk ke submenu yang ada di dalamnya yang lebih spesifik mengenai jenis tajwid. Selanjutnya itu ada materi dan contoh materi. Ya, adalah salah satu tampilan dari halaman materi. Jika ingin lanjut, maka geser atau drag halaman ke kanan dan ke kiri. Ini ada yang keenam itu ada contoh materi, adalah salah satu tampilan dari halaman contoh materi. Di dalamnya terdapat tombol play yang akan berfungsi untuk memainkan audio dari ayat tersebut. Selanjutnya itu ada halaman soal latihan. Dalam halaman soal latihan itu adalah suatu tampilan dari halaman soal latihan pilihan ganda. Soal latihan mencakup materi umum ilmu tajwid yang di dalamnya juga terdapat tombol menu untuk kembali ke menu utama, menu soal, dan menu keluar dari aplikasi. Jadi, kesimpulannya adalah rancangan pembangunan dan implementasi aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid dapat ditarik kesimpulannya, yaitu yang A, telah dibuat aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid sebagai sarana pelengkap pembelajaran ilmu tajwid yang berisi tentang pengertian ilmu tajwid beserta tujuan dan hukum mempelajari serta beberapa jenis tajwid, bentuk mukhraj, dan diakhiri dengan soal latihan. Yang B itu berdasarkan hasil pengujian melalui kuesioner yang menunjukkan ke siswa atau peserta didik. Didapat kesimpulan 20% siswa menjawab sangat setuju bahwa aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid berfungsi dalam membantu mereka dalam belajar ilmu tajwid. 80% siswa menjawab setuju dengan penilaian lainnya, baik berupa tampilan maupun kelengkapan isi materi media pembelajaran dengan penilaian yang cukup baik. Berdasarkan kuesioner yang diujikan kepada guru atau pendidikan, dapat disimpulkan 50% guru menyatakan sangat setuju bahwa aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid berfungsi dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 50% guru menyatakan setuju, sedangkan penilaian aplikasi pengenalan dan pembelajaran ilmu tajwid sangat cukup. Dan selanjutnya itu sebaiknya contoh materi diperbanyak agar user dapat berlatih dengan beberapa contoh dan tidak berpaut dengan salah satu contoh itu saja. Sekian penjelasan ilmu tajwid dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.